Hai, welcome to Table of Content. Di sesi kali ini kita akan bicara tentang family crush effect. Akibat-akibat dari pernikahan yang banyak mengalami masalah, kendala, sehingga pernikahan itu menjadi tidak harmonis. Tentunya pernikahan yang tidak harmonis dampaknya menjadi besar. Anak-anak yang mungkin terdampak oleh karena orang tua yang tidak harmonis. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketika pernikahan itu sampai dalam tahap mereka mulai memikirkan untuk pernikahan ini menjadi terpisahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara juga, buat setiap Anda yang belum mengikuti seri pertama dan seri kedua, Anda harus lihat link yang di atas ini. Seri pertama bicara tentang The Word of Marriage series, dan yang kedua bicara tentang dilema, self-dilema. Anda harus ikutin supaya setiap sesi tidak ketinggalan, sehingga yang sesi ketiga ini pun Anda dapat sesuatu untuk membangun hidup setiap Anda semua. Dan bagi Anda yang diberkati dengan konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bisa menyalakan lonceng notifikasi supaya Anda mendapat update yang terbaru dari tema-tema dari Table of Content ini. Dan di sesi kali ini kita akan bicara tentang aku tidak bahagia dengan pernikahanku. Oke, ada 3 bagian yang akan kita bagikan di seri yang kali ini, yaitu yang pertama, apa sih penyebab setiap rumah tangga itu menjadi tidak bahagia? Lalu yang kedua, dampak apa? Dan yang ketiga, bagaimana untuk mengatasinya? Ya, siapkan setiap Anda, stay tune di channel ini. Oke, kita bicara yang pertama. Ya, apa sih penyebab pernikahan seseorang itu tidak menjadi bahagia? Yang pertama, itu adalah lack of trust gitu ya. Jadi kepercayaan yang mungkin ternodai gitu ya. Kepercayaan yang mungkin sudah antara pasangan suami dan istri itu sudah kehilangan kepercayaan. Macam-macam sih. Mungkin karena masa lalu gitu ya. Kalau orang sudah pernah jatuh sebelum menikah itu kepercayaannya itu akan ternodai gitu ya. Jadi sehingga ketika dia menjalani rumah tangga, dia akan ada rasa saling curiga, ada rasa amannya itu akan sangat terganggu. Lalu apalagi gitu ya, mungkin ketidakjujuran satu dengan yang lain, ada rahasia yang disembunyikan gitu ya. Mungkin ada pasangan yang sebenarnya sih tidak mau menyembunyikan rahasia, tetapi karena mungkin situasi dan kondisi dan dia menganggap bahwa dia harus menyembunyikan sesuatu, maka itu dia lakukan ya. Lalu apa ya lagi kepercayaan yang mungkin bisa retak di antara suami istri, itu adalah pihak ketiga gitu ya. Mungkin juga masalah-masalah yang biasa ya, kadang rumah tangga itu masalah apa sih? Masalahnya kan kecil, tapi ketika itu bertumpuk-tumpuk gitu ya, tidak segera diselesaikan, maka itu juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan satu dengan yang lain gitu. Jadi kira-kira itu yang pertama penyebab pernikahan itu menjadi tidak bahagia. Yang kedua, bisa jadi pernikahan yang tidak bahagia adalah karena faktor komunikasi. Komunikasi yang mungkin ada berbagai macam komunikasi yang tidak jujur. Komunikasi yang mungkin tidak terbuka juga. Atau komunikasi yang dengan asumsi. Ya, selalu dengan pemikiran bahwa ini pasanganku tidak mengasihi aku lagi. Pasanganku tidak mendukung aku lagi. Atau mungkin juga faktor komunikasi karena kesibukan. Karena sibuk dengan pekerjaan. Atau mungkin sibuk karena baru punya anak, ya kan, apalagi nggak ada asisten pembantu rumah tangga atau mungkin ada neni atau suster yang menjaga. Seringkali menjadi faktor di mana komunikasi menjadi terputus. Komunikasinya tidak lancar kembali. Dulu ketika pacaran seringkali bicara panjang dan lebar, tanya kabar dan segala macam. Tapi ketika sudah menikah, ketika ada faktor anak mulai ditambahkan, mereka menjadi faktor di mana mereka nggak pernah komunikasi lagi. Alasannya karena capek kerja yang suami mungkin. Kalau yang istri mungkin capek karena sepanjang hari mengurus rumah, merawat anak, segala macam. Ya, tentunya ini harus ditemukan. Apa yang membuat komunikasi itu putus? Apa yang membuat komunikasi menjadi tidak lancar? Ataukah mungkin ketika komunikasi seringkali terjadi ujung-ujungnya adalah pertengkaran. Karena komunikasinya
dengan perasaan tidak aman mungkin, atau komunikasinya mungkin kalau dulu mau berkata-kata dijaga, tapi setelah menikah sudah ngomong apa aja, ya pokoknya ngomong aja. Nah, itu nggak bisa juga. Makanya harus ditemukan bagaimana bisa punya komunikasi yang baik supaya pernikahan itu menjadi bahagia. Salah satu juga kayaknya di bagian komunikasi itu adalah latar belakang dari keluarga masing-masing pasangan. Jadi misalnya yang cowok ini latar belakang keluarganya bagaimana, mungkin orang yang tertutup gitu ya. Lalu yang perempuan ini latar belakang keluarganya adalah orang yang ramai mungkin gitu. Jadi yang perempuan ini suka ramai, suka cerita ini segala macam. Tetapi kalau yang pria itu ya ngomong seperlunya gitu. Bukan dia mau seperti itu karena dia besarnya dididik dari keluarga yang demikian. Jadi sehingga ketika menjadi suami istri itu juga menjadi sebuah kendala. Kenapa? Karena komunikasinya yang perempuan berharap pengen suaminya itu menjadi orang yang mudah cerita seperti dia gitu ya, atau mudah terbuka, tetapi itu tidak didapat. Demikian sebaliknya terhadap yang pria. Pria ini kamu jangan terlalu banyak bicara, ngomong itu yang seperlunya. Jadi sesuatu yang tidak bisa ketemu gitu loh karena latar belakang keluarga yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, apa penyebab rumah tangga bisa tidak bahagia? Yang ketiga itu juga karena kebutuhan masing-masing suami istri itu sendiri. Kebutuhan pria sama wanita itu kan berbeda gitu ya. Kalau kebutuhan pria itu dia pengen dihormati, dia pengen dihargai, dia pengen di tanda kutip itu seperti ya diakui dan dihormati itu gitu ya. Sementara kalau wanita itu kan kebutuhannya itu dikasihi, ya diperhatikan ya. Itu kebutuhan wanita. Jadi kalau suami istri, pria dan wanita tidak bisa mengetahui area ini, maka akan terjadi konflik-konflik yang sekalipun itu kecil tapi bisa menjadi besar gitu. Dan itu bisa menyebabkan kalau pria dan wanita tidak pernah menyadari itu semua, maka sekalipun pernikahan Anda itu bisa belasan tahun atau puluhan tahun, Anda tetap menjadi tidak berbahagia. Dan kalau ditelusuri ternyata itu cuma masalah yang wanita ini tidak pernah bisa memahami bahwa pria itu perlu dihargai, perlu dihormati. Sedangkan yang wanita itu cuma satu sebenarnya, perlu didengarkan, perlu dikasih atau perlu diperhatikan. Gitu. Yang harus dilihat adalah kebutuhannya berarti ya. Yeah. Berarti kebutuhan itu ketika kita tahu kebutuhan pasangan kita, ingat cara kita melihat pasangan itu nggak boleh dari sudut pandang kita. Ya, tapi harus melihat sudut pandangnya dari kebutuhan pasangan. Kalau tadi yang dikatakan pria butuh dihargai, dihormati. Makanya wanita harus tahu cara komunikasi dengan pria. Sebaliknya kalau wanita itu perasaan, artinya perlu dikasihi. Makanya pria juga nggak bisa. Kalau pria itu kan mungkin tanda kutip orang cenderung lihat kasar, ngomongnya apa adanya begitu, tanpa memikirkan faktor perasaan. Karena bagi pria biasa itu, tapi kalau nggak hati-hati bisa jadi persoalan, betul ya? Jadi seperti itu. Jadi harus melihat kepada kebutuhan dari pasangan masing-masing. Kita harus tahu, kalau saya pria, saya harus tahu bahwa istri saya perlu dikasihi. Ya kadang ada banyak hal yang kita nggak perlu dengan kata-kata, tapi dengan tindakan menunjukkan bahwa kita mengasihi istri. Atau juga dengan istri, kalau kepada saya, ya tentunya pasti akan tahu bahwa meskipun istri saya adalah orang hebat, dia punya banyak ide, tapi dia selalu bisa menempatkan posisinya bahwa aku adalah istri, aku adalah penolong yang sepadan. Sehingga keberhasilan pria, suamiku adalah tujuan hidupku. Makanya ketika bisa melakukan posisinya, maka pernikahan menjadi bahagia ya. Dan gimana sih supaya tahu kebutuhan suami istri? Kan beda-beda gitu kan setiap kalau hari ini kita bilang nih kebutuhan istri untuk dikasih dan segala macam, pria perlu dihargai. Lalu ada juga yang bilang, oh kalau perempuan itu orangnya detail gitu ya. Kalau pria itu tidak bisa multitasking segala macam. Tapi ada case-case tertentu bisa kebalikan nih. Jadi yang wanita ini seperti pria, tapi pria ini juga seperti wanita. Sebenarnya kuncinya adalah kembali di poin yang kedua, komunikasi harus jalan. Jadi setiap pasangan tuh pengennya apa sih, itu dikomunikasikan. Jadi komunikasi suami istri itu harus sehat. Karena kalau tidak sehat ya seperti itu ya, family crash effect itu akan terjadi. Dan faktor keempat ketika pernikahan tidak bahagia adalah karena keuangan. Ada survei yang mengatakan di dalam SunTrust Bank bahwa penyebab stres di dalam rumah tangga itu adalah faktor keuangan. Ya, tentunya kalau bicara keuangan, pasti keuangannya belum bebas merdeka ini keuangannya.
banyak struggle di dalam kehidupan sehari-harinya. Apa yang membuat keuangan itu menjadi penyebab juga membuat efek yang terjadi di dalam keluarga yang tidak harmonis? Tentunya mungkin yang pertama bisa jadi, ini banyak peristiwa yang belum apa-apa ketika mereka mau menikah sudah mengikat sebuah perjanjian bahwa uangmu dan uangku. Ini nggak boleh, karena kalau bicara pernikahan nggak boleh ada uangmu atau uangku, tapi uang bersama. Ya, bahkan ada sebuah joke mengatakan uang istri ya uangnya istri, uangnya suami ya uangnya istri juga begitu. Jadi tapi ini joke. Tapi sebenarnya yang betul yang terjadi adalah keuangan bersama. Kita nggak boleh punya plan. Kalau kita sudah bilang tentang keuangan yang terpisahkan, artinya kita sudah punya planning untuk dipisahkan. Tapi kalau keuangan kita bersama, ya artinya kalau bicara keuangan bersama, apa yang harus dipunya? Kita harus punya trust, kepercayaan juga. Ya, yang kedua adalah kita harus punya kesepakatan di dalam mengelola keuangan. Ya, karena saya melihat banyak orang terjadi masalah dalam keuangan itu karena mereka nggak bisa mengelola dengan baik, tidak ada kesepakatan, ada yang disembunyikan, ya kan? Merasa bahwa yang pria, pasti ini akan menjadi investasi yang bagus, tidak melibatkan istri, mungkin karena dianggap bahwa istri mungkin nggak akan mengerti apa yang tak jelaskan. Tapi jangan pernah lupa bahwa istri sekalipun mungkin dia nggak pakai dengan secara logika yang bermain mungkin, tapi kadang-kadang ada intuisi yang di dalam hatinya. Seringkali apa yang dikatakan oleh istri sekalipun mungkin nggak bisa masuk di logika kita, kadang perlu dipertimbangkan karena istri bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh suami. Makanya di dalam keuangan ini kita perlu yang namanya perencanaan bersama, dikelola bersama. Atau penyebab keuangan berikutnya yang membuat menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga adalah mungkin faktor bisa jadi perbedaan pendapatan. Suami istri bekerja, yang istrinya lebih besar pendapatannya. Lah itu harus hati-hati juga. Ya, karena jangan sampai yang satu merasa minder, yang satunya merasa bahwa wah aku lebih superior nih, ya kan? Makanya dia bisa mengatur segala sesuatunya. Ini menyebabkan pernikahan tidak harmonis. Ya, apalagi faktor di dalam keuangan banyak sebetulnya. Mungkin mau tambahkan sesuatu, Mas Taban. Di dalam keuangan tuh sebenarnya ada dua gitu ya. Keuangan yang direncanakan dan keuangan yang dikelola gitu. Nah, dua-duanya itu harus kita punya. Yang direncanakan itu apa? Bicara tentang masa depan gitu ya. Nanti kita ini meritnya itu nanti gimana segala macam. Lalu kalau nanti punya anak pertama bagaimana, punya anak kedua bagaimana, bagaimana juga dengan pendidikan anak kita ya kan. Lalu bagaimana juga tentang investasi gitu ya. Jadi ada dana yang direncanakan, lalu juga ada dana yang dikelola. Yang dikelola itu adalah yang untuk kita makan hari ini gitu. Jadi itu harus semuanya itu seimbang supaya apa? Supaya keuangan Anda sehat. Saya percaya satu hal bahwa Tuhan itu kalau kasih kepada kita itu enough gitu. Itu cukup. Nah, hari ini jangan apapun yang Anda punya hari ini, keuangan berapapun yang Tuhan beri dalam kehidupanmu, sebenarnya itu enough gitu. Itu cukup. Dan kalau memang seandainya hari ini tidak cukup, maka berdoalah, mintalah sumber baru. Dan saya percaya Allah itu kan firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi sesungguhnya uang yang Anda punya itu untuk kebutuhan itu sudah cukup. Kebanyakan orang itu jatuhnya itu di area mana mereka tidak bisa mengelola keuangan mereka dengan sehat. Karena itu kita sarankan ya suami istri, kelolalah keuangan dengan sehat. Kelolalah dan rencanakan dengan baik. Supaya apa? Supaya itu tidak menjadi masalah yang besar di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Ingat firman Tuhan katakan, Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti kebutuhan Anda tuh harusnya cukup. Gitu ya. Kalau kurang ingat buka sumber baru gitu ya. Nah, selanjutnya ini apa yang menjadi penyebab rumah tangga itu tidak berbahagia? Yang selanjutnya itu adalah ini sesuatu yang sangat penting tetapi tidak jarang suami istri gitu tabu untuk membicarakannya. Anda pasti tahu apa itu. Bicara tentang seks ya, sexual deprivation. Itu yang menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga itu terganggu.
misalnya kebutuhan seksualita yang tidak terpenuhi gitu ya, entah itu baik yang pria maupun yang wanita, atau ada gangguan secara seksual gitu ya, misalnya ini ketika berhubungan yang perempuan mengalami kesakitan gitu ya. Jadi ada faktor itu yang membuat rumah tangga tidak bisa harmonis. Padahal seorang suami itu membutuhkan kebutuhan akan seksual itu. Tapi saya rasa ya di zaman sekarang bukan hanya pria yang memerlukan kebutuhan itu. Pria wanita juga memerlukan kebutuhan yang sama. Karena itu ini ditemukan gitu ya, ditemukan solusinya bagaimana supaya sexual deprivation ini Anda bisa lewati. Salah satunya selalu bicara tentang komunikasi ya. Jangan tabu untuk bicara seperti itu. Dan kalau memang itu bicara tentang kesehatan gitu ya, Anda perlu bertanya kepada ahlinya. Saya sarankan untuk suami istri datang ke dokter yang terkait gitu, tanya. Gimana mengatasinya kalau sakit atau segala macam gitu ya. Ingat ya komitmen kita bahwa kita ini sampai maut memisahkan. Aku menerima kamu, aku mengambil kamu menjadi istriku. Dan aku menerima kamu menjadi suamiku. Baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan, itu komitmen kita. Jadi ketika pasangan kita mengalami mungkin ada sebuah kekurangan di dalam kesehatannya dalam area seksualita, maka kita harus menerimanya. Bukan dengan alasan itu kita menceraikan dia. Misal nih, maaf, yang pria ternyata mandul. Atau demikian sebaliknya gitu, bukan itu juga alasannya ya. Atau mungkin yang pria tidak bisa memenuhi kebutuhan seksualita istrinya, atau demikian juga sebaliknya. Itu tidak menjadi alasan untuk rumah tangga itu tidak harmonis. Rumah tangga tidak harmonis itu ya Pastor Sam, bukan cuman yang paling ekstrim adalah mereka bercerai. Tetapi ada banyak juga mungkin pemirsa ini atau mungkin teman atau saudara yang mengalami ini. Apa sih? Pernikahannya tidak harmonis, sudah menjadi kering, sudah menjadi dingin satu dengan yang lain. Satu atap tapi sudah menjadi seperti biasa gitu ya. Atau pernikahan ada tapi hanya untuk anak dan sebagainya. Tapi sudah tidak mengalami anggur baru. Nah, saya rasa ini adalah waktu yang bagus nih. Setiap coba Anda dilihat penyebab-penyebabnya. Lalu kalau Anda salah satu di dalamnya, menurut saya segera untuk diselesaikannya supaya pernikahan Anda menjadi harmonis kembali. Dan faktor berikutnya yang membuat pernikahan tidak bahagia adalah faktor infertility. Yaitu ketika menikah mungkin bayangannya adalah bisa punya anak seperti itu. Tapi ternyata mungkin karena faktor kesehatan atau sebagainya, salah satu pasangan mungkin tidak bisa mempunyai anak. Pertanyaannya adalah bagaimana ini? Apakah dengan mungkin kalau orang di luar sana mungkin dengan apakah harus mencari solusi yang lain seperti itu di luar dari kebenaran firman Tuhan? Ya. Pertanyaannya adalah, masih ingatkah kita ketika kita menikah pertama kali yang ditanya oleh seorang hamba Tuhan adalah, apakah kamu berjanji untuk mengasihi istrimu baik dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, kelimpahan dan kekurangan? Ingat bahwa dalam pernikahan itu kita nggak boleh lihat dari satu sudut saja. Ya, punya anak pun adalah kepercayaan. Kalaupun kita nggak diberi kepercayaan untuk punya anak, pasti Tuhan punya maksud dan rencana yang lain. Yes. Ya, dan tujuannya bukan kepada kalau punya anak lebih bahagia, itu adalah pikiran-pikiran kita sebenarnya. Karena manusia selalu melihat apa yang tidak ada di dalam hidupnya. Tapi kalau kita belajar percaya sama Tuhan, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik kok. Amen. Sekalipun mungkin nggak diberkati, mungkin nggak dipercaya untuk mempunyai keturunan. Nah, pertanyaannya adalah solusinya bagaimana? Ya, banyak pernikahan yang crash karena mereka mulai cari opsi-opsi yang lain. Ya, mulai lihat pasangan yang lain segala macam. Tapi yang benar adalah kalaupun ada kesepakatan yaitu dengan mengadopsi seorang anak. Banyak di luar sana juga ada anak-anak yang dilahirkan tapi mereka kurang beruntung. Ada yang mungkin orang tuanya meninggal ketika dia baru dilahirkan, atau ada orang tua yang mungkin dia diberkati dengan anak yang lebih banyak, tapi ekonominya tidak mendukung, ya kan? Nah, faktor-faktor inilah mungkin bagi kita yang mungkin belum diberkati seorang anak, terus mungkin ada kesepakatan untuk adopsi. Paling tidak kita bisa menolong orang lain juga. Ada anak-anak yang bisa kita tolong.
Ya, ada banyak anak-anak yang kurang beruntung, mereka ada di panti asuhan karena mereka faktor orang tua yang meninggal segala macam. Nah, ini harus dikomunikasikan. Menurut saya seperti itu. Iya, saya setuju. Saya juga percaya gini, bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Allah pasti punya rencana gitu. Nah, kalau seandainya nih hari ini Andalah yang mungkin belum diberikan keturunan nih, dan itu pernikahan yang sudah mungkin 10 tahun atau 15 tahun gitu, dan saya cuma teringat sebuah kisah, yaitu Maria. Maria itu kan masih perawan, lalu Tuhan berkata bahwa aku pakai kamu untuk melahirkan bayi Yesus, tapi tanpa campur tangan laki-laki gitu. Jadi murni itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Hari itu menjadi Maria menurut saya tidaklah mudah. Karena dia perawan, dia harus mengalami itu gitu ya. Mengalami tiba-tiba di dalam perutnya ada benih ilahi gitu. Sementara tidak ada campur tangan pria. Apa kata orang di luar sana, apa kata masyarakat di luar sana. Ada banyak hal yang menurut Maria hari itu dia berpikir bahwa ini tidak mudah. Tapi kalau Anda baca di dalam firman Tuhan, kalau tidak salah di dalam Lukas 1 atau Lukas 2, malaikat Tuhan tuh berkata seperti ini, "Jangan takut Maria, kasih karunia Allah itu menyertai kamu." Dengan kata lain, segala sesuatu dalam hidup kita, peristiwa apapun itu, Allah itu ada di baliknya. Temukanlah kasih karunia Allah di situasi dan kondisi yang mungkin menurut Anda itu tidak baik. Temukanlah, pasti ada kasih karunia Allah. Jadi kalau hari ini mungkin kalian belum dipercayakan keturunan dan ini sudah menunggu berapa tahun gitu ya. Menurut saya jangan sedih, jangan putus asa. Kalau boleh berharap terus sama Tuhan gitu ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya juga dengar puluhan tahun enggak punya anak, loh dikasih anak. Itu loh anaknya udah besar, SMA kelas 3. Dia punya anak bayi masihan gitu. Tapi mujizat terjadi. SMA kelas 3 punya anak bayi itu selisih berapa belas tahun gitu ya. Tapi mujizat juga terjadi. Ada yang enggak dapat keturunan sampai 10-15 tahun ya dikasih sama Tuhan gitu. Jadi selama kita masih berharaplah terus sama Tuhan. Tapi kalaupun nih namanya di titik pengharapan paling tinggi kan ada yang namanya kedaulatan Tuhan ini. Seandainya Tuhan mungkin berkata sudah kamu tidak punya anak. Kalaupun itu terjadi di antara Anda gitu pasangan suami istri, jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah. Temukanlah rahasia di balik itu. Temukanlah kasih karunia Allah. Karena saya percaya pasti ada kasih karunia Allah. Kayak Stefanus dirajam batu, wah nggak enak ya hidup sama Tuhan kok dirajam batu. Tetapi Stefanus menemukan kasih karunia Allah loh di peristiwa ketika dia dirajam batu. Buktinya apa? Buktinya dia bisa tersenyum ketika dia meninggal dan dia bisa mengampuni orang-orang semua yang menganiaya dia gitu. Temukan kasih karunia ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah rancangannya buruk atas setiap Anda semua. Pastor San, boleh enggak tambahin satu lagi? Saya teringat penyebab rumah tangga tidak berbahagia. Itu adanya pihak ketiga. Contoh mertua, orang tua, atau bahkan sahabat. Kok bisa bilang sahabat ya? Iya, kadang mungkin sahabat yang Anda punya sahabat, ternyata sahabat ini bukan mendukung untuk yang baik gitu, tapi mendukung untuk yang salah gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan ketidakharmonisan. Atau Anda tidak bisa membedakan nih, ternyata banyak waktunya dihabiskan sama sahabat daripada sama pasangan sendiri gitu ya. Lupa kalau ternyata sekarang ini sudah menikah gitu ya. Dulu sama sahabat sih bebas-bebas aja, tetapi karena sudah menikah kita harus tahu skala prioritas gitu ya. Jadi apa-apa juga yang harus kita ceritakan, mana-mana yang perlu kita utarakan kepada sahabat kita. Karena terkadang juga enggak kecil kemungkinan sahabat kita itu menjadi pihak ketiga nih di antara pasangan dan itu menjadi penyebab rumah tangga tidak berbahagia. Ya, jadi hati-hati dengan pihak ketiga, orang tua. Nah, karena itu Anda harus ikutin ya seri mertua dan menantu kalau nggak salah ya di series The Word of Marriage. The Word of Marriage series. Di situ kita bahas tentang mertua menantu. Di sini kita tidak akan bahas secara detail. Ya, tapi itu salah satu penyebabnya rumah tangga menjadi tidak harmonis. Tapi itu juga bisa menjadi dampaknya. Oh ya, gitu ya. Karena dampak dari pernikahan yang gak bahagia, dia lebih suka ngomongnya sama orang lain dibanding ngomong sama keluarga sendiri seperti itu. Dan tentunya kalau pria emosi, buat suasana juga tidak menjadi nyaman buat keluarganya, buat istri dan anak-anaknya. Terus yang lebih parah lagi adalah dia mulai cari orang ketiga karena dia merasa
Kalau di rumah selalu pertengkaran segala macam, tapi kalau di sana lebih nyaman. Ini faktor-faktor yang bahaya